Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang 4 imam mazhab fikih yang beranggotakan Iza Afkarina absen 11, Naila Takia absen 23, Naila Zafira absen 24, Putri Aziza absen 28, Keisha Ufaida absen 29, Suci Putri Lestari absen 32, dan Yulia Zalianti absen 34. Pendahuluan. Dalam perjalanan sejarah Islam, lahirlah 4 madhab fikih utama, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Madhab Arab ini muncul sebagai hasil ijtihad para ulama besar dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, guna menjawab kebutuhan umat di berbagai tempat dan zaman. Melalui materi ini, kita diajak untuk memahami bagaimana perbedaan itu bukan untuk memecah belah, tetapi memperkaya khazanah pemikiran Islam. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu tentang madhab-madhab fikih ini, agar kita lebih mengenal dan lebih paham. Yang pertama, saya akan membahas biografi Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, nama lengkapnya adalah Nu'man bin Sabit bin Marzuban. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi di Kufah, Irak. Beliau berasal dari keluarga muslim keturunan Persia. Ayahnya seorang pedagang sutra masuk Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Keluarga Abu Hanifah dikenal soleh dan berkecukupan. Pendidikan Abu Hanifah sejak kecil menghafal Al-Quran dan mempelajari agama. Awalnya fokus pada perdagangan, kemudian beralih ke ilmu agama atas saran ulama besar Al-Sya'bi. Belajar selama 18 tahun kepada Hamad bin Abu Sulaiman dan menuntut ilmu ke berbagai kota besar seperti Makkah dan Madinah. Guru Abu Hanifah sekitar 4.000 orang, termasuk beberapa sahabat Nabi dan banyak tabi'in. Guru utamanya adalah Hamad bin Abu Sulaiman. Karya Abu Hanifah tidak banyak menulis sendiri, namun pemikirannya terdokumentasi melalui murid-muridnya. Karya yang sering dikaitkan dengannya adalah Al-Fiqh Al-Akbar, meskipun keautentikannya masih diperdebatkan. Beliau pendiri mazhab Hanafi yang kemudian menjadi salah satu dari 4 mazhab besar dalam Islam. Mazhab ini hanya dianut di Asia Tengah, India, Turki, dan beberapa wilayah Timur Tengah. Dan beliau wafat pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Beliau wafat dalam keadaan di penjara karena menolak jabatan hakim dari pemerintah. Kesabarannya dalam mempertahankan prinsip menjadikannya sosok yang dihormati dalam sejarah Islam. Selanjutnya adalah kisah teladan Imam Abu Hanifah. Yang pertama, saling memuji dan berbaik sangka. Imam Malik memuji Imam Abu Hanifah sebagai ahli fikih yang luar biasa. Imam Abu Hanifah membalas pujian ini dengan menghargai Imam Malik, mengakui kecepatan dan kesempurnaan jawaban beliau. Pelajaran yang dapat kita ambil, kita harus saling memuji dan berbaik sangka terhadap sesama, bukan malah merendahkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan mau menerima kritikan. Imam Abu Hanifah selalu menganggap pendapatnya sebagai hasil usaha terbaik, namun tetap terbuka terhadap kritik. Beliau selalu mengatakan, ini adalah pendapat kami, jika ada yang lebih baik, lebih patut diambil. Beliau tidak merasa harga dirinya jatuh ketika mengakui kemungkinan kesalahan dalam fatwanya. Pelajaran yang dapat kita ambil, terbuka menerima kritik dan mau memperbaiki diri adalah tanda kebijaksanaan. Biografi Imam Maliki. Nama lengkap Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi, lahir 93 Hijriah atau 711 Masehi di Madinah, wafat 179 Hijriah atau 795 Masehi di Madinah. Mazhab Maliki, gelar Imam Darul Hijrah. Kisah teladan Imam Maliki. Suatu hari, Imam Malik sedang mengajar murid-muridnya tentang hadis Nabi di rumahnya. Tiba-tiba, seekor kalajengking menyengatnya berkali-kali saat dia duduk menghadap para murid. Tapi Imam Malik tetap diam, tidak bangkit, tidak mengeluh, bahkan tidak mengganggu pelajaran. Setelah selesai majelis ilmu, para murid baru tahu kalau Imam Maliki sebenarnya menahan rasa sakit luar biasa karena sengatan kalajengking itu. Waktu ditanya kenapa beliau tidak menghentikan pelajaran, beliau menjawab, "Aku tidak ingin berhenti menyebut nama Rasulullah SAW dalam keadaan aku berdiri atau tergesa-gesa, karena aku ingin selalu memuliakan hadis Nabi." Lalu yang ketiga ada Imam Syafi'i. Nah, yang pertama akan kita bahas di sini yaitu biografi Imam Syafi'i. Nama lengkap
Imam Syafi'i, yaitu Abu Abdullah Muhammad ibnu Idris al-Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi di Gaza, dan beliau wafat pada tahun 204 Hijriah atau 821 Masehi di Mesir. Beliau dimakamkan di Museum of Imam al-Syafi'i, Imam al-Syafi'i di Mesir. Nama anak beliau yaitu ada 3. Yang pertama ada Muhammad Asy-Syafi'i, yang kedua ada Fatimah, yang ketiga ada Zainab. Beliau pada saat mempelajari agama-agama Islam, beliau terpengaruh oleh Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Sayyidah Nafisah, dan Laits bin Sa'ad. Lalu ide terkenal yang masih dikenal sampai saat ini yaitu madhabnya yang bernama Madhab Syafi'i. Yang selanjutnya adalah kisah teladan Imam Syafi'i. Yang pertama, tidak sewenang-wenang meskipun kepada murid. Imam Syafi'i mengutus muridnya, Rabi bin Sulaiman, untuk menyampaikan surat kepada Imam Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i berkata, "Wahai Rabi, ini surahku. Pergilah dan sampaikan surah ini kepada Abu Abdillah atau Imam Ahmad bin Hambal." Sebagai balasan, Imam Ahmad memberi baju gamisnya. Imam Syafi'i tidak meminta bajunya, tapi air bekas cucian baju itu untuk bertabarruk atau mengambil berkah. Hal ini menunjukkan penghargaan terhadap orang solih dan rendah hati meski sebagai guru. Yang kedua, mendamaikan perselisihan. Imam Syafi'i berusaha mendamaikan perselisihan antara madhab Maliki dan Hanafi di Mesir terkait perbedaan metode pengambilan hukum. Madhab Maliki berpendapat setelah Al-Quran mereka menggunakan semua hadis, baik itu mutawatir dan ahad, sebagai sumber hukum. Sedangkan madhab Hanafi, mereka hanya menggunakan hadis mutawatir saja. Jika tidak ada, mereka lebih mengutamakan ijtihad dengan akal. Contohnya dalam salat witir, keduanya berbeda pendapat. Madhab Maliki menetapkan 3 rakaat dengan 1 salam, sedangkan madhab Hanafi berpendapat salat witir terdiri dari 2 rakaat diikuti 1 rakaat. Imam Syafi'i mengambil jalan tengah dengan menyebut bahwa Rasulullah pernah salat witir 1 rakaat, sehingga witir boleh cukup 1 rakaat. Selanjutnya, mazhab Imam Hambali. Biografi. Nama lengkap beliau Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 780 Masehi. Ayahnya adalah seorang perwira tentara Abbasiyah dan ibunya juga berasal dari keluarga yang terhormat. Sejak usia 15 tahun, beliau sudah hafal Al-Quran dan mulai mempelajari hadis. Ia belajar di Baghdad dan berkelana di berbagai wilayah untuk mendalami ilmu hadis, termasuk Suriah, Hijaz, dan Yaman. Beliau belajar fikih di bawah bimbingan Abu Yusuf, seorang hakim agung pada masa Abbasiyah, dan juga belajar bersama Imam Syafi'i. Imam Hambali menyusun kitab hadis yang terkenal, yaitu Musnad Ahmad. Beliau adalah pendiri mazhab Hambali, salah satu dari 4 mazhab fikih utama dalam Islam Sunni. Imam Hambali wafat pada tahun 855 Masehi. Imam Ahmad bin Hambal dikenal sebagai pemuda yang cerdas dan gigih dalam menuntut ilmu. Pernah ada seseorang yang mempertanyakan kegigihannya itu. Ia berkata, "Sampai kapan engkau terus mencari ilmu pengetahuan? Padahal engkau kini telah mencapai kedudukan mulia di antara pencari ilmu." Kemudian beliau menjawab pertanyaan tersebut dengan singkat, "Aku akan membawa dawat tinta ini hingga ke liang lahat." Pernyataan tersebut mempertegas kegigihannya dalam mencari ilmu. Artinya, ia tidak akan berhenti mencari ilmu hingga ajal menemuinya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi tersebut yaitu meskipun para imam-imam ini menempuh jalan ijtihad yang berbeda-beda, ada yang lebih berorientasi pada nalar, yaitu Imam Hanafi, tradisi Madinah, yaitu Imam Maliki, sintesis antara nalar dan tradisi, yaitu Imam Syafi'i atau purifikasi hadis. Itu mereka semua berdiri di atas fondasi
spiritual, dan etika yang sama. Fondasi tersebut adalah ketakwaan yang mendalam, dedikasi total terhadap ilmu, kerendahan hati yang luar biasa, dan saling menghormati antar sesama ulama. Dengan demikian, warisan mereka bukan hanya sekumpulan hukum fikih, tetapi juga teladan karakter mulia. Perbedaan di antara madhab-madhab ini adalah sebuah rahmat dan bukti nyata dari dinamisme intelektual Islam yang menyediakan berbagai kerangka kerja yang valid bagi umat untuk mengamalkan agamanya sesuai dengan konteks waktu dan tempat yang berbeda. Sekian pembahasan materi tentang 4 imam mazhab fikih dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.